bisa diabaikan. Ini mungkin pandangan beberapa orang pasar seperti itu. Kamu bilang bagus, kok profitability turun? Ya dibanding tahun lalu ya turun. Karena tahun lalu arahnya sedang begini nih. Kita sekarang sedang sana. Nah Anda bandingin titik bawah sini dibanding titik sana, emang masih agak melambat ya. Tapi yang penting kedepannya seperti apa itu kan. Kalau Anda di pasar saham kan forward oriented ya. Terus kalau Anda lihat juga, kalau kita lihat pengalaman pembangunan ekonomi 20 tahun terakhir, di mana saya lihat ya dari zaman Pak SBY, Pak Jokowi, karakternya beda Pak. Ini berhubungan dengan strategi ya. Waktu zaman Pak SBY, dia nggak banyak bangun infrastruktur kan, tapi ekonominya tumbuh hampir 6%. Zaman Pak Jokowi, bangun infrastruktur di mana-mana, tumbuhnya cuma 5%. Salahnya di mana? Karena waktu zaman Pak SBY, dia lebih mengandalkan secara saya nggak tahu sadar apa nggak sadar. Itu yang jalan adalah private sector lebih banyak. Kalau pemerintah kan kontribusinya cuma 9% ke ekonomi, private sector sisanya, kira-kira gitu. Zamannya Pak Jokowi, private sektornya cenderung lambat. Entah diperlambat atau sengaja saya nggak tahu, tapi saya baru lihat data akhir-akhir ini seperti itu. Kalau Anda lihat datanya, boleh kasih lihat ini ya. Dan ke depan, kalau 6 swasta, pemerintah 5, kalau jalan dua-duanya gimana? Kan biasa di atas 6 kan? Jadi Pak Prabowo bilang 8% mimpi bukan? Enggak, kalau mesinnya dua-duanya dijalankan, mesin fiskal dan mesin moneter. Anda ingat kan pada waktu zaman Pak SBY, rasio utang ke PDB turun terus sampai 23%. Zaman Pak Jokowi naik mendekati 40%. Tapi kenapa yang sana tumbuh lebih cepat, yang saya bilang lambat? Sepertinya mesin swasta bisa lebih bagus. Kalau Anda pikir Purbaya ngibul, ini saya kasih lihat pertama kali di luar ya, biasanya nggak pernah saya kasih lihat. Karena saya pikir ini rahasia saya, biar bisa ngibul-ngibul. Kalau Anda pernah belajar moneter, Milton Friedman bilang, kalau Anda lihat kebijakan moneter longgar apa ketat, bukan dari bunga, tapi dari laju pertumbuhan uang. Terbukti, walaupun saya tunda kenaikan bunga di level yang rendah, ketika uang dikurangin, kredit tumbuhnya melambat. Jadi nanti Mbak bisa itu buat disertasi kalau mau ambil dokter, Mbak Ade. Tapi harus di LPS dulu. Saya tunjukin. Ini nggak pernah saya kasih lihat ya. Zamannya Pak SBY. Dari sinilah sampai 2014. Pertumbuhan uang M0, kalau nggak salah yang hitam ya. Yang hitam ya. M0 yang hitam nih. Rata-rata 17%. Yang hitam ya. Pertumbuhan kredit yang merah di atas 20%. Jadi kebijakan moneternya beda. Waktu itu di drive, swastanya tumbuh. Kita bisa tumbuh 6%. Presiden santai. Nggak boleh ngomong itu dosa saya. Enggak, dia strateginya seperti itu. Pilih yang mana. Zamannya Pak Jokowi berat. Sebelum beri saja, nih tumbuhnya 0. Jadi Anda dicekek ekonominya. Kalau kita lihat definisi Friedman ya. Pertumbuhan kredit single digit 5%. Swastanya mati. Jadi mesin cuma jalan satu walaupun pemerintah mati-matian. Gak bisa. Cuma 5%. Yang Anda alami kemarin, waktu krisis kita betulin nih. Jas naik ke atas. Ini naik semuanya. Ini yang menyelamatkan Indonesia 2020. Ini senjata kita yang kita kuasai betul. Bukan karena asing, karena kita. Bukan karena AF, karena World Bank. Mereka nggak ngerti, kita yang ngerti. Kita balik, ekonominya balik. Tapi setelah itu, penyakitnya keluar lagi, diturunkan di sini. Ini yang memperlambat ekonomi lagi. Ini yang saya kesana kesini memperbaiki ini gimana kan bukan kekuasaan saya. Nah ini yang saya bilang Agustus mulai naik. Maret mulai naik. April agak turun sedikit saya kalau nggak 1. Ini mungkin karena ini ya, karena Lebaran ini adjustment ke bawah.
year on year-nya. Tapi saya yakin ini akan naik terus ke depan. Dengan seperti ini, kalau dia nggak turun, atau ke depan rebound, dia biasanya naik gitu-gitu ya. Ini swasta akan bisa tumbuh lagi. Kita akan pastikan itu tumbuh. Kalau dia turun nanti kita ngomong di KSSK supaya jangan kejadian lagi. Supaya kita bisa jalan dua-duanya mesin fiskal dan moneter. Fiskal yang jalan, ini kenapa naik? Di bulan Maret kenapa naik? Karena belanja sudah mulai digelontorkan ke perekonomian. Saya pikir kalau dijalankan terus dibantu dengan moneter harusnya kita nggak akan apa-apa. Kalau asing nggak usah takut. Begitu mereka tahu ekonomi kita kuat, mereka akan masuk. Jadi Anda jangan berpikir bahwa asing akan membantu ekonomi kita. Nggak mungkin. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya ikut untung. Jadi selama fondasi ekonomi kita baik, diperbaiki dan arahnya baik, dan nanti kalau betul-betul mesin fiskal dan moneter jalan, artinya swasta sama pemerintah jalan bareng, tumbuh 6%, 7%, nggak terlalu susah. Jadi Anda harus optimis Pak. Kita udah pinter.